Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Beauty Maisaro. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 5 PAIA, akan menjelaskan secara singkat mengenai jawaban saya atas tugas yang telah Bapak berikan. Nah, jawaban saya yang pertama tentang menggabungkan teori Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran PJBL. Nah, anak MI itu masih berada pada tahap belajar yang butuh contoh nyata, benda yang bisa dilihat dan disentuh, serta kegiatan langsung, sesuai dengan teori Piaget. Jadi kalau guru mengajar tidak cukup hanya bercerita panjang, tapi anak harus diajak praktik atau membuat sesuatu. Di sisi lain, menurut Vygotsky, anak juga butuh bimbingan diarahkan serta belajar lewat kerjasama dengan teman. Nah, ketika guru memakai mode JBL, kedua teori ini sangat cocok digabungkan. Misalnya, guru mengajak siswa membuat proyek seperti poster adab membaca Al-Quran, guru memberi contoh dulu, lalu mendampingi anak-anak langkah demi langkah. Setelah itu, anak bekerja dalam kelompok kecil, belajar berdiskusi, bertukar ide, dan saling bantu dan menyelesaikan tugas bersama. Dengan cara ini, anak belajar berpikir logis lewat pengalaman nyata dan juga belajar bekerja sama seperti yang ditekankan oleh Vygotsky. Baru yang kedua, mengenai menanamkan nilai agama di era gadget dan budaya pop. Nah, sekarang anak-anak MI hidup di zaman gadget. Hampir setiap hari mereka menonton YouTube, bermain game, dan melihat berbagai konten di internet. Hal ini tentu bisa mempengaruhi sikap dan akhlak mereka. Karena itu, guru perlu pintar-pintar menyampaikan nilai agama dengan cara yang tidak ketinggalan zaman. Misalnya, guru bisa memakai video animasi Islam, cerita pendek, atau aplikasi Al-Quran yang menarik. Guru juga harus memberikan contoh langsung melalui sikap sehari-hari seperti cara bicara yang sopan, menghormati teman, dan menjaga kebersihan. Selain itu, guru bisa mengajak anak memahami bagaimana adab menggunakan gadget, seperti tidak meniru konten buruk, tidak berkomentar kasar, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas. Guru bisa membuat kegiatan seru seperti jurnal kebaikan, aksi Jumat bersih, atau membuat video tentang adab belajar. Dengan cara ini, nilai agama tetap bisa masuk meskipun anak hidup di tengah budaya digital. Baru yang ketiga, ada contoh kegiatan yang menggampangkan psikomotorik, nilai agama, dan sosial sekaligus. Nah, dalam kurikulum Merdeka, kegiatan belajar banyak dilakukan lewat proyek. Contoh pada tema kebersihan sebagian dari iman. Nah, guru bisa mulai dengan menjelaskan hadis tentang kebersihan secara sederhana. Setelah itu, guru mengajak anak membahas mengapa kebersihan itu penting. Lalu masuk ke kegiatan inti yaitu kerja bakti, membersihkan kelas atau halaman madrasah. Nah, di sini anak bergerak mengambil sampah, menyapu, menata barang. Jadi ini bagian dari psikomotoriknya. Baru saat melakukan kegiatan ini, guru bisa menyelipkan nilai agama seperti disiplin, tanggung jawab, dan menghargai lingkungan. Setelah selesai, anak diajak bicara lagi tentang apa yang mereka rasakan dan yang mereka pelajari. Dari satu kegiatan sederhana ini, anak sudah belajar pengetahuan, sikap, sekaligus keterampilan. Lalu yang keempat tentang menggunakan gamifikasi dalam pembelajaran yang tetap Islami. Nah, anak MI biasanya cepat bosan, jadi pembelajaran perlu dibuat lebih seru dengan cara menambahkan elemen permainan. Tapi permainan yang dibuat harus tetap mendidik dan tidak keluar dari nilai Islam. Misalnya guru membuat permainan seperti ular tangga akhlak. Nah, di setiap kotak ada tantangan atau pertanyaan seperti membaca doa pendek, baru menjelaskan adab kepada guru, atau mencontohkan sikap baik. Jika anak menjawab benar, mereka boleh maju beberapa langkah. Dengan cara seperti ini, anak merasa sedang bermain, tetapi sebenarnya mereka belajar tentang adab dan akhlak. Nah, gamifikasi ini seperti ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak terasa berat. Lalu yang terakhir tentang penilaian autentik di MI dan tantangannya. Jadi penilaian autentik itu menilai anak bukan hanya dari tes, tapi dari bagaimana mereka bersikap, bekerja, dan berproses selama belajar.
Guru bisa melihat bagaimana anak bekerja sama saat diskusi, bagaimana mereka menyelesaikan proyek, apakah mereka disiplin, dan sebagainya. Guru juga bisa mengumpulkan hasil karya anak seperti poster, catatan, atau laporan kegiatan. Tantangannya guru butuh pada kegiatan itu pasti guru mempunyai tantangan. Jadi tantangannya itu guru butuh waktu untuk mengamati anak satu persatu, apalagi kalau jumlah siswanya banyak untuk mengatasi itu. Guru bisa memakai catatan singkat, menilai kelompok atau membagi fokus penilaian setiap minggu. Dengan cara ini, penilaian autentik tetap bisa berjalan, dan membantu guru memahami perkembangan anak secara lebih menyeluruh. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.